أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة وما يكتمها فإنه أثيم قلبه والله بما تعملون عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر, dan jika adalah kamu ala safarin, di atas perjalanan, artinya musafirin. Dan jika adalah kamu itu sabit di atas orang yang melakukan perjalanan. Watadayantum, dan saling utang piutang, dan saling utang piutang ianya kamu. Walam tajidu katiban, dan tidak kamu perdapatkan akan orang yang menulis. Farihanum maqbudah, maka dianya seseorang. Farihanum maqbudah itu barang jaminan yang diberpegangkan. Wa fi qiraah, dan tersebut dalam satu bacaan, faruhanun, dianya itu jamak daripada rahnun. Makna maqbudah pun tastawtiquna biha, yang diberpegangkan, yang kamu berpegang, biha dengannya barang jaminan. Biha dengannya barang jaminan. Jadi dilikut menjelaskan akhir surat Al-Baqarah, menjelaskan tentang masalah utang piutang. Yang mana dilikut kalau disampaikan yang bahawa munyo getanya kalau tak pegat utang piutang, maka dilikut dianjurkan perintah secara sunat, iaitu benar orang yang tulis. Benar orang yang tulis masalah utang tersebut agar nak kepercayaan dan untuk menolak daripada perdakwaan sehingga dikutika katuk tempo. Jadi panjang lebar kalau berpegah dilikut tentang masalah utang. Sampai-sampai ayat dilikut, seandainya orang yang mengutang ternyata orangnya adalah mu'sirin, dalam arti kata han sanggup untuk gebayar utang, nya guyupreh hingga dicaya. Cuman bila seandainya katanya mampu untuk terlakukan, maka ibrak dan sedekah di hutang yang baik teleke yang lebih baik. Yang persoalan dia yang persoalan dilikut. Yang persoalan dilikut. Malamnya mentang menyangkut cik dengan masalah utang. Pegah seandainya getanya merupakan orang yang sedang melakukan perjalanan. Yang perlu tahu tafsiran kunyo. Waktu dalam ayat wa in kuntum ala safarin. Berarti jika adalah kamu di atas perjalanan. Menyatakan ditatuk makna lahir ayat, getanya di atas perjalanan. Seandainya getanya di atas perjalanan, rajak-rajak berjalan. Tanya tengah di jalan. Padahal kena pegah ini, kan tanya di jalan. Seandainya kita itu sedang melakukan perjalanan. Makanya getafsir. Maksud daripada safarin bukan jalannya, bukan perjalanannya, tapi orang yang musafir. Seandainya kitanya merupakan orang yang melakukan perjalanan, watadayantum, dan kitanya merupakan orang yang sedang melakukan utang piutang. Dan hanai tempat aku. Tengok orang jajak merantau, orang jajak hanai tempat. Tinggal le orang tu bila agaknya kaperle untuk bayar hutang, ya kan? Hanai tempat dia atas-atas jak.
Maka nepegah dalam ayat walam tajidu katiban. Dan juga orang tersebut hana yang tukang tulis. Ilikut kena gaanjurkan benar seorang penulis yang menulis tentang jumlah utang dan tempo. Dan orangnya juga hangga bisa mulai ilikut kena. Maka dalam halnya, seandainya kata orang yang melakukan perjalanan dan hana yang tukang tulis mengenai tentang utang katanya. Maka dalam ayat disampaikan yang bahawa farihanum maqbudah. Maka geyuna barang jaminan yang menjadi pegangan. Farihanum maqbudah. Dalam qiraah yang lain kan farihanum menjadi furhanun, jamak daripada ruhnun ataupun rahnun. Jadi benar barang jaminan itulah namanya orangnya adalah borok. Borok. Ataupun punya bahasanya gala. Okay, kan? Gala. Jadi benar barang jaminan. Yang barang jaminannya adalah tausiquna biha. Menjadi kepercayaan. Jadi pada cok. Sebab dia orang jak-jak. Ibak pelong tu. Ya kan? Maka cocoknya adalah barang jaminan tersebut yang menjadi pegangan kita. Sehingga menjadi kepercayaan dengan barang jaminan. Di barang jaminannya nyo hanya dapat pakai yang pada dasarnya. Ataupun barang jaminan dia hanya sebagai penjamin saja. Yang pada dasarnya. Cuma punya cerita kalau orangnya nyo wate tagala bagop barang yang tagala kada pakai lagi dah. Padahal barang jaminannya hanya sebagai jaminan saja. Sebagai barang jaminan yang seandainya utang tidak mampu dibayar, maka barang jaminanlah yang menjadi solusinya. Punya istilah bahasa kita punya degree tamu tampang 1 juta, cocok barang jaminannya adalah tanah, maka surat tanah saja pegangan bag kita. Sehingga bila terjadi sesuatu yang perselisihan ataupun memang haitem bagi utang le, maka cok tanahnya publok ubi kadar utang, maka yang lebih juk pulang. Mami orangnya tanahnya mati yang dah pakai dari dia. Hingga orang yang putangnya kaya jadu, orang yang hutang pertama kasih, amde dengan naga-muga bak tanahnya hasil daripada tanya di bayar hutang. Tahu kan? Yang benar. Maka ini hanjitnya. Teman, nak jalan untuk pakai barang jaminan aku. Istilahnya saling bantu dengan jalan kaoi na nazar. Jadi gem kaoi lah kan. Tahu kan? Gem kaoi, mesti gem kaoi kan atenan utang yang gejuk dipakai. Sebab masa di hai gem kaoi lah. Seandainya ibu utangnya longbi pakai ke di tanahnya. Kalau yang jadi dah. Ada gejuk bunuh. Kebelah kah? Dah kaoi. Hanya salah satunya. Ataupun izin pakai orangnya jut. Hanam dah leh. Tapi baik dah mau lakat. Baik dah mau lakatnya dah pegang. Baik dah mau lakat ke banjir. Mengkleh. Nanti laki duduk. Ini kiban ni. Ya kan? Hai. Barang jaminan sebenarnya yang tiba arah ni. Mainan ni. Mesti contoh. Mesti putar. Dagalah Honda. Kan? Bukan. Tak pegak barang jaminan Honda. Yang Honda yang Hana pakai ni bilin pakai lu mujat. Oh ji, tapi bet terpaksa. Bet dengan gara-gara utang kan. Nyo tu kerja nyo dicok ikro ni lah. Jadi yang keli gala ataupun bahan pada syariat sebenarnya. Kamu beratkan. Kan? Nyangka. Wa bayanat sunnatu jawazar rahni fil hadri, dan telah nyatalah akan sunnah akan bolehnya rahan, bolehnya gala fil hadri pada masa hadir, wa wujudil katib, dan ada orang yang menulis. Munyo dalam ayat pun mudah-mudah menulis. Dalam ayat pun gepegah jut pegat borok bila getanya orang yang melakukan utang piutang, iaitu dalam keadaan musafir. Hanya tepat tu kenyanyian dalam ayat. Memanglah ayat wa in kuntum ala safarin walan tajidu katiban. Ya kan? Farih bak surah orang yang hadir. Itu orang yang kan berarti likat farihanum maqbudah
Berartinya langsung ke mubtada. Kalau ni ibarat. Langsung ke mubtada. Katibam farihanum maqbudah. Maka bermula barang yang diberpegangkan. Barang jaminan yang diberpegangkan. Tastausiku nabiha. Itu yang diberpegangkan dengannya. Itu yang diberpegangkan dengannya. Kaya? Fataqidu bima dzukira, maka bermula mengkaitkan dengan barang yang telah disebutkan. Pakan gak kait ipai farihanun maqbudah, kan? Lianna tauthika, karena bahwa sesungguh tauthik, kan? Mempercayakan fihi, padanya barang jaminan, asyadun, itu lebih bersangatan. Pakan gak kait farihanun maqbudah, barang jaminan yang diberpegangkan. Pakai enggak kait makbudah? Dengan enggak kait makbudah karena kepercayaan padanya itu lebih bersangatan. Wa fada qauluhu, dan memberi faedahlah oleh katanya Allah makbudah, ishtiratul qabdi fir rahni, itu mensyaratkan qabat pada rahan. Berarti benar qabat barahan. Jadi baranggalanya benar qabat. Benarkah? Benar kabat. Benar kabat baranggala. Nyo menjadi syarat. Benar kabat baranggala. Pakan karena keraya tu farihanu maqbudah. Benar kabat baranggala. Wal iktifa'u bihi minal murtahin wa wakil. Dan mensyaratkan mumada dengannya rahan minal murtahin, daripada si murtahin dan wakilnya si murtahin. Jadi kamu mada dengan rahan tersebut, dengan barang jaminan tersebut daripada si murtahid. Tadi murtahid orang yang dipinjaman, kan? Orang yang dipinjaman kaji ngenyan, dan sewakilnya itu wakil daripada si murtahid kaji ngenyan. Kaji ngenyan. Selain seandainya terjadi sesuatu, maka tinggal barang jaminan tersebut. Fa'in amina ba'dukum ba'dan, maka jika amallah sebahagian kamu akan sebahagian, artinya amallah si daen akan si madan, ala haqi, di atas haknya. Fala yartahinhu, maka tidak mempergala ianya si daen atau si daen. Orang yang mutang. Madan orang yang peutang. Berarti apabila amallah sebagian kamu akan sebagian, artinya si daen akan si maden di atas haknya si maden. Fala yartahinhu, maka tidak merahan ataupun membuat rahan ianya si daen akan si maden. Faliwaddil ladzi tu'mina, maka hendak menunaikan oleh alladzi, yang dipercayakan akan ianya alladzi si maden akan amanahnya si maden. Artinya utangnya si maden. Menyo seandainya orang yang putang pun kagak percaya kepada orang yang lebih utang. Orang yang putangnya kagak percaya kepada orang yang utang. Maka orang yang mutangnya nunggu nyo digaknya hendak getunaikan amanah. Nya bekle otek kahana gelakai barang borok, bek otek katuk tempo utang kapluang. Kapegah peng. Segala truk yang tak tempo peng puak amak. Pabeh julek ataupun jak ju menang kabeh peng pegah anak. Saya kata tempo. Maka bek menan. Muyo seandainya hana pegat barang jaminan, maka si madannya, ya kan? Orang yang mutang, maka agak yang begitu. Bergebaya. Bergebaya. Bek le pengut-pengut. Bek le tunda-tunda. Cah. Wal yattaqillah rabbah, dan hendak bertakwa ianya. Tahu kan? Si madan akan Allah. So teman Allah Tuhannya si madan pada menunaikannya utang. Jadi makna bertakwa bertahan. Buya ke Allah. Diperintahkan buya ke Allah.
Ati menan katruk tempo utang, bayi utang go. Dek le minta alasan. Allah lebih-lebih utang yang muajal, utang yang ditempo, katruk tempo bayi, ataupun utang hal. Ati punya utang hal, menan bati kakaya, nyan, bayi aju. Baik sampai, hana bayi. Baik sampai, hana bayi, nya kakak nanti. Baik sampai, di saat habis peng, ka pegah long hanangan le ke bayi utang yo. Sama dengan bahawa tanya bukan terjadi. Kakak hana bayi utang go pekon. Karena hanangan bayi tapi. Padahal napang kata apa? Oh, padahal napang kata apa habis. Kak. Wala taktumus syahadah. Dan jangan engkau sembunyikan akan syahadah, akan persaksian. Iza du'aitum liiqamatiha, apabila dimintakan akan kamu bagi mendirikannya syahadah. Ya kan? Bila getanya tunggu ka dilakek oleh urang untuk dang sebagai saksi masalah utang piutang, nyan bek tasam persaksian. Makna bek tasam persaksian bek dah pengut-pengut. Bek dah pengut-pengut. Pengut-pengut tak pegah lagi nak. Katuk tempo tak pegah katuk tempo. Oh, masalah bunuh lagi hanangan bayi lah. Mesti tinggal musyawarah. Oh, masalah bunuh jumlah bilangan. Lagi yang kagak pegah likat. Mesti bek sembunyikan dalam persaksian. Dah harus tem ya. Haji likat anak tem. Kenapa apa alasan lah ayat likat? Sebagaimana Allah Ta'ala kagak anugerahkan oleh Allah kepada orang yang mampu untuk menulis. Ya kan? Maka ketika diminta untuk menjadi penulis masalah utang, maka mesti lakukan. Ini adalah ayat likat. Wa may yaktumha, maka dan bermula siman yang menyembunyikan ia nyaman akannya persaksian, fa innahu asimun qalbuh. Niscaya maka bahawa sesungguhnya nyaman itu yang berdosalah hati nyaman. Niscaya maka bahawa sesungguhnya nyaman itu yang berdosalah hati nyaman. Orang yang disembunyikan. Orang yang disembunyikan syahadah. Ini hidup pun. Tapi, hai tem pegah. Loh tepuk. Padahal dia tepuk. Maka aku pegah nyan asimun kalbuh. Nyan berdosalah hatinya. Ate berdosa. Kamu lahir. Kamu badan berdosa. Ate ke pegah. Ya kan? Pemaknanya. Khusah bizikri. Dikhususkan akan ianya berdosa hati dengan sebutan pakan. Li'annahu mahalus syahadah. Karena bahawasanya hati itu tempat persaksian. Karena aku yang saksinya aku dari ate aku. Dari ate tempat syahadah adalah ate. Makanya punya seandainya disom persaksian, maka bakwatenya adalah berdosa ate. Alasan tabo. Maka karena atenya tempat syahadah. Wali annahu karena bahwa sesungguhnya ate, iza asima apabila berdosa ianya ate, tabi'ahu ghairu. Kaya kan? Mengikuti akannya ate oleh selainnya ate. Fayu'akabu alaihi mu'akabul asimin. Maka diikapkan alaihi di atasnya seseorang. Mu'akabatul asimin akan ikap, akan siksa orang yang berdosa. Dan kala punca mendumba ate tunggu. Kaya kan? Alasan yang kedua apakan tunggu? Yang berdosa adalah ate. Karena bila ate ka berdosa, maka akan diikut oleh selain ate seluruh tubuh. Menyo ate berdosa, maka seluruh tubuh berdosa. Maka di saat terjadi lagi yang putar, fayu'akabu alih. Disiksakan di hatinya akan siksa asimin. Berarti dari ujung o hingga ujung kaki berdosa. Ya, dari ujung o hingga ujung kaki berdosa. Maka di hatinya paling bahaya. Menyo pegah yang part dalam fil ismi. Tahu kan? Karena bahawasanya ate apabila berdosa diikuti akannya ate oleh selainnya pak pada berdosa. Menyokam dosa ate niku man sabar tubuh berdosa. Menyokam dosa ate nyan man sabar tubuh berdosa. Pakan menyokam dosa ate man sabar tubuh berdosa li'annahu sultanul a'ba. Karena ate itu, hati itu adalah sultan, rajanya semua anggota.
artinya raja anggota. Maka menyoti kedi raja kamu dosa. Mendosa mandu. Idza salaha salahal jasad. Idza saluha saluhal jasadu kullu. Nampak ke berhalam. Ya walaupun kan hari tafsir. Apabila baiklah ate, niscaya baiklah tubuh kullu seluruhnya. Menyo ate god nyan man sabo badan god. Jadi patokan mandu ate. Wa idza fasada jasadu kullu. Apabila buruk ianya hati, niscaya buruklah tubuh seluruhnya. Maka di ate. Ate nyo begot. Ate begot. Munyo god ate mandum god. Nyan dalam hadis kena tayang kayo kan? Kiban ke dalam hadis? Kiban ke dalam hadis? Inna fil jasadi mudghah. Nyo dalam hadis? Sesungguhnya pada jasad itu mudghah. Itu segumpal daging. Iza salahal jasadu kullu. Apabila baguslah segumpal daging tersebut, saluha jasadul kullu. Wa iza fasadal jasadu kullu. Yang keempat, walaupun nyokon kepegah hatuna hadis. Berarti ingat artinya Sultan A'ba. Maka di menyo dalam kitab kenyo nabab khusus dan lagi contoh dalam kitab Bidayatul Hidayah ataupun syarahnya adalah Murakil Ubudiyah. Bab fi ma'asil qalbi, bab mati hati. Maka dia menyo hati hanapa pegah badan pah hanapa. Tapi menyo badan hanapa menyo hati pah yang mendumpah. Nah urang kan hi lagi yang mentoklok dak pegah. Tapi hati gat kayak. Hati gat mendu. God nanti. Terpancar dari hati. Kamu hati buruk cai kalau ni kau. Buruk hati ke kau naik ke buruk hati ke kau. Jamanan. Kaya payah begat hati. Ala tatma'innul qulub. Sehingga namanya qalbun salim. Guna qalbun salim, hati yang menerima, hati yang sejahtera, hati yang aman. Makna hati yang aman bukan. Istilah ni, tengok rida dengan ketentuan Allah. Kumantang hana pelai tengok. Uruh bugop hana. Bukdo teman-teman menerima dengan lapang dada. Gasin kaya hati. Lagi asal tengok. Hana beda-beda. Tengok kaya hati. Alhamdulillah. Tengok gasin. Bersyukurillah ni. Bersyukur cik. Tengok lah nak lebih gasin. Tengok caputan. Medro kita lahir kita. Tengok kan? Ketika hana kesihatan kita, hana je. Makanya segasin-gasin kita nyo oronyo, kita harus bersyukur cik. Kadang juga legasin, hana sempurna tubuh lo. Hana mata, hana aki, hana nyo, hana di sabi sakit. Makanya nabab mati-mati. Gejuk gasin, ya kan? Hana gebi sakit, kaya cik. Jadi dalam hadis kebahagiaan, hakikatul ghina ghinal qalbi. Hakikat kaya adalah kaya hati. Orang yang kaya harta, cukup jaya harta, galau bentai kaya. Kalau buktinya orang kaya, hana udah senang. Sakit ulai, hana umadang dengan paramek. Kebancit, payah gejak rumah sakit, gejak mubat. Dan han pulih dengan ubat BPJS, Pak Pri. Karena gejak peng ni Allah. Kan gejak harta. Han pulih dengan ubat Pri je. Benar. Tahu kan? Sakit ke dah. Orang kerundung pagi dapat jauh, kan boleh. Ambien. Tanya orang gasin, orang hanapai. Lepas orang berleping, hidup berleping. Boleh ambien, ilo bathat. Ambien kau, orang kaya. Napang nupu, jajak penang, perut gede. Kau punggung hanya tuai, payah pelara perut. Kan kala? Kiban wateh gato oleh Allah. Okey? Hanya tu. Nya bukan. Nya utuh dia. Beda dengan utuh gap padahal sama manusia. Dia pejomi turun hai ke. Utuh gap 3 minggu 3 pejomi hanya kebut leh. Teman najis hajat cik kena pegang. Hajat cik punya ada depu yang penyakit hajat cik. Tapi yang boleh pegang cik memang lagi kan. Dijaga oleh Allah. Punya hana menang nunggu.
Sungguh sayang tak urang kasin. Sungguh sayang tak urang kasin. Urang kasin, urang yang hana mupak murmo sakit pi, na ubat draw kata ubat. Demam tak cat, gepajah bunga putih pulih. Bunga putih hana terubuh lang baju. Tengah gepak je, tap gepak je, geek je combak putih, gepak je bunga putih, gepajah pulih. Pakat demam. Nya tanya. Menurut ada napeng macam ngapuyur 16, jampung seprit. Kayo kan? Oh, dah silam mati payah dia ubat ya jangan sakit. Oh, kaya dalam hana madang dengan ubat PJS. Nyan ubat raw dah pegah. Nyan ubat ibu blok mempang. Berkilo dah pegah. Nak pegah menan lam. Sebab cik, ubat yang bila tercok 500 ribu. Tina. Liu tajib nyan, sakit jantung. Kayo kan? Kalau sakit jantung. Sakit dedah. Cik kamunan ni. Cik kamunan. Cik kamunan gatul ya. Ya Allah, makanya sebenarnya sesuai lagi hadis, hakikatul ghinal qalbi. Hakikat kaya adalah kaya hati. Hati yang menerima dengan ketentuan Allah, nyan adalah kakaya urian. Walaupun gasihin. Makanya menyatakan so yang paling kasih Rasulullah sahakan. So yang paling kaya Rasulullah ti. Ya kan? Padahal Rasulullah tinggal berdoa Allah, ya Allah Nabi long berkaya. Lang detik nyan, galang gemu doa, baru rencana gelakai ba Allah berkaya langsung. Karena Rasulullah mesti berdoa. Tapi nak pernah doa Allah gelakai berkaya? Hana. Yang nak gelakai li Rasulullah bersejahtera kepada umat. Nyan lah. Tapi yang gelakai berkaya roh hana. Nak kasih Allah hana ti. Kaya mana kasih? Kebutuhan Rasulullah mandum teruk. Putar pada Rasulullah mandum teruk. Sehingga perlai kepada bantuan Rasulullah dalam berperang. Ini pun jodoh Rasulullah dengan Khadijah. Khadijah saudagar kaya. Sehingga Khadijah sidra uri inang yang mengorbankan hartanya berjuang di jalan Allah. Kaya kan? Tak ada nak merupak perumah kan. Mutir bayar rupiah. Hai tu biar peng walaupun kaya kan. Yang pedang daya. Hamzim kawin dengan ji. Yang pedang daya. Kak peng kau jambek tu peng di. Peng lain lah. Hana cik lagi. Hana cik lah. Makanya cik kan memang kagak tu. Memang Rasulullah hana kaya. Tapi sahabat-sahabat tu. Dikaruniakan oleh Allah sahabat yang rela berjuang bersama Rasulullah. Nah yang rela berjuang, rela tunduk. Ya kan? Nah yang rela korbankan bermacam-macam. Makanya nyolah. Makanya menanjik daya orang. Menanjik daya orang. Dia berjuang mati. Minta ilmu. Ya kan? Minta ilmu. Dia dah minta ilmu. Nah merumpuk berarti lebih. Alhamdulillah. Hana merumpuk. Lebih mesti lagi-lagi agak. Mesti yang luar. Alhamdulillah cik. Man secara yang kata jalan ni ke hana mati duit tu. Walaupun hana mendapat. Hana. Dan memang lagi yang kata. Muya tu kedi urung jak buat mendung. Hana yang minta rezeki. Hana tahu bantu urung buat. Tu kedi urung minta rezeki mendung mati hana jak buat. Hana tahu tu buat tengok. Jak bangai dia mendung. Ya, makanya hinolah. Ya Allah Ta'ala diciptakan urung gasin, diciptakan urung kaya. Supaya bakat untuk saling bermanfaat antara satu sama lain. Berarti urung gasinnya nak manfaat bagi urung kaya nak manfaat bagi urung gasin. Nanti dah tanya urung buat manfaat kepada urang hana buat. Urang hana buat manfaat kepada urung buat. Munya tekedi urung buat mandum malam mandum tha sembut. Sibukah ke tha sembut. Kameng. Hana ka beli ilmu. Hana terima ilmu. Punna bak kameng tabiat je. Aku dah punna sipak pula dia punna bak kameng. Saya dah punna gajah. Kang ilmu agama apa lagi kameng. Ya. Nyo nuku yang harus faham hati orang. Jadi percaya dengan takdir Allah insya-Allah. Tahu kan? Rumah nukunyo, hang kemah kuyo, hana berupa berkahwin nyo rezeki tan putang gaduh tabuk hana berupa urang-urang yang kala nah go ngai kahwin. Mam yo degede dalam kahwin umur pika Tuhan. Kayo kan? Walaupun ke matang miskin sebab galana berumah. Kayo kan? Galem tok jah, lan tok jatah. Ka mana ni? Nyo kan tok jatah. Kan tok jatah ni belahir ke kahwin lima ai. Ani belahir kahwin hanya bukan. Menan di kuai tebik luar ulai baru tebik kada trok badan. Pa macam tebik. Nyan meyan lahirnya orang ke anik long mati no jadi bernikah apa? Maknanya pakai karena memang kagak takdirkan dia bukan kami nikahnya bukan. Cik lagi ya ni ji. Cik lagi. Cik lagi ya. Kai. Kaya nak pun susah je hidup. Kau kan? Kah?
Ya, menan. Wallahu bima ta'maluna alim. Bermula Allah dengan apa saja yang kamu kerjakan itu yang mengetahui. Allah Ta'ala pementang yang getanya pubut. Yang getepu mandum le Allah. Cibang getepu le Allah. La yakfi alaihi syai'un minhu. Tidak ada yang tersembunyi. Alaihi di atasnya Allah. Oleh sesuatu minhu. Tidak ada yang tersembunyi. Alaihi di atasnya Allah oleh suatu minhu daripada ya barang yang kamu kerjakan. Hana. Musapu pun mesti hana yang tersembunyi daripada Allah. Hana. Mandumna. Mandum gitu pun. Tak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik bagi Allah ma fis samawati wa ma fil ard. Milik bagi Allah barang yang na ia di langit dan barang yang na di bumi. Di pumantang yang na di langit, 7 lapis langit dia dah 7 lapis bumi dan mandum milik Allah. Mandum milik Allah. Hana yang kan milik Allah, mandum milik Allah. Makanya aku ad-dunya wa ma fiha harfan. Dunianya dan segala isi dalam dunianya yang 2 buah huruf sagai. Dan depung kafi 2 buah huruf. Sudah. Makanya kena dalam doa. Subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun. Maha suci Allah yang menjadikan ianya Allah akan karunia-Nya bainal kafi wan nun, di antara kaf dan nun. Dua buah kan ku. Berarti gudang Allah, rahasia Allah nyo antara kaf dan nun. Antara kaf dan nun yang milik Allah. Makanya nyan doa walaupun menulis dalam buku zikir al-waliyah bainal kaf wa nun dan kaf tulis kaf wa nun dan nyan salah dalam penulisan. Yang betulnya adalah bainal kaf wa nun kaf. Gunung Kaf maksudnya. Kaf, gunung Kaf. Gunung Kafnya adalah menyo dalam satu riwayat gunung yang paling raya adalah Jabal Qubais. Gunung Abil Qubais, Jabal Qubais. Yang gunung paling raya, raja gunung. Dalam riwayat yang lain, dia Allah Ta'ala nan dipegat sebuah gunung yang gepenan dengan gunung Kaf. Yang gunungnya adalah mesambung urat-urat gunungnya dengan ubena gunung. Ubena bukit mandu. Dan dia Allah Ta'ala dipertempatkan bak gunung Kafnya adalah sidra malaikat. Sehingga gepenan malaikatnya adalah malaikat Kaf. Maka surat apa surat Kaf? Kaf wal Quranil Majid. Kita sambung ayat. Kaf. Jadi bila Allah Ta'ala ingin menggoncangkan bumanya, maka diperintahkan bak malaikat Kafnya untuk goncangkan gunung Kaf. Menang goncang gunung Kaf, maka bersambung mandu urat-urat gunung. Sama dengan hinallah menguncang dunia. Kerana gunung Kaf adalah gunung yang paling raya. Dan malaikat yang paling raya adalah malaikat yang Allah Ta'ala diperintahkan untuk menjaga gunung Kaf. Kemudian nun. Nunnya nan ungkut. Ungkut nun dia kan. Makanya ungkut nunnya empat hidup. Donyanya, bumonya, tungkunya, gepeduk dati laut. Peduk dati laut. Di atas ungkut nun. Donyanya, bumonya gepeduk oleh Allah Ta'ala di atas ungkut nun. Dalam laut. Lautnya gepeduk oleh Allah Ta'ala di atas angin. Ini laut, ini laut di angin. Bumonya gepeduk oleh Allah Ta'ala atas ungkut nun. Ungkut nun 4 dalam laut. Lautnya gepeduk oleh Allah Ta'ala di atas angin. Anginnya gepeduk oleh Allah Ta'ala fiat dia dalam kuasaan Allah. Makanya tengok berada atas angin. Betulnya. Dia duduk atas angin. Karena gepeduk oleh Allah Ta'ala atas angin adalah laut. Dalam laut nak ungkut nun. Bumonya gepeduk atas ungkut nun. Ubena ungkut nun. Fikir kerau. Hanapai coba bina ungkut nun. Makanya nyata subhana man ja'ala khazainahu bainal qafi wan nun. Maha suci siman Allah yang menjadikan ianya Allah akannya karunia ataupun akan segala rahasia gudang bainal qafi wan nun
di antara gunung Kaf dan Nun. Kemudian ad-dunya wa ma fiha harfan. Donyanya dan sesuatu yang dalam donyanya dua buah huruf saja. Dua buah huruf Kaf dan Nun, bainal Kaf wan Nun. Makanya tem doa ya. Kan Nun kan Kaf ya. Walaupun tulis Kaf ni. Dalam buku zikir al-waliyah lagi yang ci. Kila ala tawab yang kan Kaf. Jadi perlu ada sampaikan ya, kan menyangkut lillahi ma fis samawati wal ardh, milik bagi Allah sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Sampai tanya kan hana moh bainal kaf wan nun. Ada pun kaf yang apa? Ada pun. Sedangkan play kaf. Padahal maksudnya adalah kaf. Gunung kaf dan engkut nun. Okay? Belum kitab-kitab zikir cetakan jino. Urung pegahan lah. Kakak turun-temurun juga tanya mentang dan bainal kaf wan nun singa nak murid tanya bainal kaf wan nun cik. Warau tu iboh mandum kaf hanalit nun hanalit. Nyamanan aku. Kan? Jadi milik bagi Allah sesuatu yang na di langit dan di bumi. Puta, malaikat, makhluk, hamba Allah. Mandum. Taken. Khulukan mandum. Khalqan wa khulukan mandum. Di istilah ini makhluk Allah yang dijadikan oleh Allah. Berarti seluruhnya. Yang mandum milik Allah. Kak. Wa in tubdu, dan jika kamu nampakkan makna tubdu tadharu, dan jika kamu nampakkan ma fi anfusikum akan barang yang ada ya fi anfusikum dalam diri-diri kamu, pada diri-diri kamu, minas su'i daripada keburukan, wal azmi alaih, dan bercita-cita di atasnya keburukan, au tukhfuhu, ataupun makna tukhfu tusirruhu, ataupun engkau sembunyikan akannya barang, yuhasibkum, menghisap, ianya Allah menghisap akan kamu. Mana menghisap? Memberitahu, yukhbirkum, memberitahu akan kamu bihi dengannya barang, Allahu oleh Allah yaumal qiyamah pada hari kiamat. Pemantang yang na di langit dan di bumi nyan mandum milik Allah, malaikat milik Allah, manusia milik Allah, hamba milik Allah, mana-mana makhluk milik Allah. Dan seandainya kita penampakan pemantang keburukan ataupun tam cita-cita untuk melakukan keburukan, tak penampakan, berarti yang but tak pun bak diri kita yang tak penampakan dapat dia, ataupun memang tasam hana dapat dia. Yang tahukanlah sehingga ba'ura kiamat yuhasibkum bihillah, Allah Taala akan nepedih mandu. Allah Taala akan nepedih mandu. Berarti istilahnya nya kehidupan kita yang orang narkaman mandu. Sehingga ba'ura kiamat akan nepedih mandu. Atadeh cikadeh atau dah sampai pidi. Ya. Teman kiban. Maka bawatan di sa'ura kiamat fayaghfiru liman yasha. Maka mengampunkan ianya Allah bagi orang-orang yang menghendaki ianya Allah, al-maghfiralah, akan keampunan lahu baginya. Maka sehingga di ura kiamat Allah Ta'ala akan mengampunkan orang-orang yang dikehendak oleh Allah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk keampunan sehingga akan diampun oleh Allah. Wa yu'adzibu man yasha'u ta'dzibah, dan ga'adzib ianya Allah akan orang-orang yang dikehendak oleh Allah. Akan ta'dzibah, akan mengazabnya. Jadi menancik sehingga orang-orang yang ga'adzib, yang dikehendak oleh Allah untuk ga'adzib, maka akan ga'adzib. Wal fa'lani, dan bermula dua fi'il, fayaghfiru wa yu'adzibu bil jazmi, dengan jazam ataf dati jawab syarat, dan dengan rafa. Kita baca dengan jazam, fayaghfir liman yasha wa yu'adzib man yasha. Kita baca cit dengan rafa. Artinya bahwa maka bermula dianya Allah itu mengampuni ianya Allah bagi orang-orang yang menghendaki ianya Allah, dan mengazab ya Allah akan orang-orang yang menghendaki ya Allah akan mengazabnya. Ya, menanjara. Berarti fayaghfiru, nak kita kedi fahuwa yaghfiru, ataupun
Mereka dia hanya takdir langsung tu jawab. Fayaghfir liman yasha wa yu'adzib man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan bermula Allah di atas tiap-tiap sesuatu itu yang kuasa. Di Allah di atas semua setiap sesuatu itu yang kuasa. Wa minhu, dan sebahagian daripada kekuasaan Allah, muhasibukum wa jazaukum. Muhasibukum wa jazaukum. Dihisab katanya dan dibalas katanya. Sebagian daripada kekuasaan Allah, Allah Ta'ala akan hisab katanya. Akan hitung katanya. Dan Allah Ta'ala akan dibalas. Amanar Rasul. Makna amanah benarlah Rasul. Telah benarlah Rasul. Siapa Rasul? Muhammad. Telah benarlah Rasul Muhammad. Bima unzila ilaih min Rabbih. Dengan barang yang diturunkan ilaihi kepadanya Rasul. Min Rabbih daripada Qur'annya. Daripada Tuhannya. Toh teman barang. Minal Qur'an daripada Al-Qur'an. Wal mu'minun. Dan benarlah orang yang beriman. Jadi Rasul Nabi Muhammad dan dengan pementang yang kena betul kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran yang benar. Menantit orang yang beriman, mereka itu benar. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun. Berarti kita baca dengan tanwin. Bermula tanwinnya itu iwat daripada mudhaf ilaih. Tanwinnya kantor daripada mudhaf ilaih. Tengok kan? Tiap-tiap siman berarti ya. Tengok kan? Dan bermula tiap-tiap yang beriman ia dengan Allah, wa malaikatih, dan dengan malaikatnya Allah, wa kutubih, dan dengan kitab-kitabnya Allah. Dengan jamak dia baca kutubih, dan dengan mufrad berarti dia baca wa kutubih dan wa kutbih. Wa katbih, wa kitabih. Berarti yang kita baca wa kitabih dengan mufrad dan jamak. Wa rusulih. Dan bermula tiap-tiap orang-orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab Allah, beriman dengan segala rasul-rasul Allah. Yaquluna, berkata oleh mereka itu, la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Tidak kami beda-bedakan baina ahadim di antara seseorang min rusuli daripada mereka itu para rasul. Daripada semua rasul-rasul Allah. Fanu'minu bi ba'din, sehingga kami beriman dengan sebagian, wa nakfur, dan kami kufur dengan sebagian, kama fa'alal yahudu wan nasara, sebagaimana barang yang telah memperbuat oleh orang Yahudi dan oleh Nasrani. Jadi tiap orang yang beriman dengan Allah dan malaikat dan kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya Allah nekun. Sebab nekun. Tidak kami beda-bedakan di antara salah satu daripada para rasul. Makanya dia wajib untuk mengimani semua para rasul. Makanya orang yang beriman, ya kan, yang benar. Sehingga budak hanaga beriman dengan sebagian para rasul dan kufur dengan lain hana. Sebagaimana yang perbuat awak Yahudi. Awak Yahudi dan awak Nasrani, awaknya yang beriman hanya dengan Rasul Droy Mendang. Nyampe di saat Mendang nak, hana lah dikubur je. Tapi orang yang beriman umat Nabi Muhammad, hana menang. Hana dibedakan di antara satu Rasul dengan Rasul lain. Hana dibedakan di antara satu Rasul dengan Rasul lainnya. Kan? Berarti bagaimana hana? Hana gebedakan mandum geberiman. Waqalu, dan berkata oleh mereka itu, sami'na, kami dengar, ma amara nabi sima'un qabul, akan barang yang telah memerintahkan sima'un qabul, akan barang yang telah memerintahkan ya Rasul dengan barang akan sebagai mendengar yang diterima.
Jadi orang yang beriman, gua hendak mentah gua. Orang yang beriman sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, kami dengar. Apa kami dengar? Pementang yang diperintahkan oleh para rasul, maka semuanya didengarkan sebagai pendengaran yang kabul, hendak mentah. Makanya waktu terima tarikat kena ada sami'na wa ata'na. Kamu dengar dan kamu taat. Mana kamu dengar? Pu yang diperintah tadi. Jadi dengar. Wa ata'na, dan kami taat. Dan kami taat. Sami'na wa ata'na, dan kami taat. Ghufranaka. Apa mana ghufranaka? Ghufranaka. Nukuna kita kedi. Nas'aluka ghufranaka. Bentik layak pun ghufranaka, keampunan kau. Maksudnya adalah nas'aluka. Kami minta akan engkau ya Allah. Ghufranaka, akan keampunan engkau. Akan keampunan engkau. Tamleke ba Allah keampunan. Rabbana wa ilaikal masir. Kami minta akan engkau, akan keampunan engkau ya Tuhan kami. Wa ilaikal masir, dan kepada engkau al-masir. Makna al-masir adalah al-marji'u bil ba'si, tempat kembali pada hari kebangkit. Tempat kembali pada hari kebangkitan. Kita melaki ba Allah bergepampun dosa getanya, dan kepada Allah tanya tak kembali. Kan? Walamma, dan manakala nuzilat, ayat diturunkan akan ianya ayat qablaha, sebelumnya amanah rasul. Sebelumnya ayat amanah rasul. Syakal mu'minun, mengadulah oleh orang yang beriman, minal waswas, daripada wehwe. Daripada wehwe. Wasiqa alaihim muhasabah, yang berat di atas mereka itu akan hisab. Biha dengannya waswas. Fanu lila, maka diturunkan akan ianya ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Benar. Berarti segala manakala turun ayatnya, segala ayat amanah rasul, yang oleh orang yang beriman ke mengadu wehwe ke. Tahu kan? Berat hisab Allah kepada orang tu. Wehwe. Sehingga waktu wehwe-nya bukan yang terjadi. Betul lah Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak memberatkan oleh Allah akan seorang jiwa illa usaha, kecuali usaha, akan kesanggupannya jiwa. Artinya ma tasya'uhu qudratuh, barang yang mampu akan barang oleh kekuasaannya jiwa. Lepas habis tu. Ngai tamang surat Ali Imran ko trip ka ke na han tempat ni. Mai putung dalhe gelapu gelimu. Dalhe gelapu gelimu. Allah.
So demo. Ha? Ba bibaca lah. Ka, 3 tip. Walamma nuzilat ayat. Nyo ngak habis-habis tu ngak gelah-gelah nanti. Mana hana habis-habis suratnya. Memang surat yang paling panjang surah Al-Baqarah memang. Ya. Dan manakala diturunkan akan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ayat. Maksudnya itu. Wata geputron ayat Amanda Rasul. Kaya? Berarti ayat sebelum Amanda Rasul. Manakala diturunkan akan ayat sebelumnya, itulah ayat Amanda Rasul. Syakal mukminun mengadulah oleh orang yang beriman minal waswas daripada waswas. Wasiqa alaihim yang berat di atas yang diberatkan alaihim wasiqa yang diberatkan alaihim di atas mereka itu akan muhasabah, akan dihisapkan biha dengannya waswas. Panudila niscaya maka diturunkan akan ianya ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak memberatkan oleh Allah akan seorang jiwa illa usaha kecuali akan kesanggupannya jiwa. Artinya ma tasi'ahu qudratu. Barang yang mampu akannya barang oleh kekuasaannya jiwa. Kan? Jadi mana kena pegah? Awate li Allah Ta'ala ne putran ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Pegah li Allah Rasul dan pemantang yang kena putran li Allah barasul itulah Al-Quran dan urang yang beriman yang mandum betul. Tip yang mandum. Yang beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan benar Rasul. Hana kebedakan kitab Rasul pi, mandum Rasul beriman. Sehingga nikun berarti oleh orang yang beriman tersebut sami'na kamu dengar pemantang yang diperintahkan oleh Allah sebagai dengar yang kabul dan kamu taat dan kamu laki akan keampunan dosa daripada Allah dan kepada Allah di tempat kembali. Awatnya ayatnya ternyata orang yang beriman nunggu bakwatnya gemengadu. Pak mengadu Pak Rasul. Dah, wewe tentang berat tengok akan gisap hang sanggup ya. Kamu harus beriman berarti tengok akan gisap oleh Allah lah hang sanggup berat. Sehingga ujian pada Allah berat tengok madu. Maka turunlah ayat. Maka dia menyadari tunggu gedaya waktu saat dilanda dengan ujian yang luar biasa. Cobaan dan ujian angka ayatnya aku baca bila. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah Ta'ala hana geberatkan. Bahkan hina menyatakan secara ibarat, kita gemar dengan isi dalam bahasa. Hana geberatkan oleh Allah seorang manusia kecuali pu yang mampu untuk dilakukan. Makanya kan makna usaha mata kudratu. Seperti dubna gejok kekuatan dan kemampuan oleh Allah kepada orangnya. Maka dubna oleh Allah Ta'ala gejok geberatkan. Gejok ujian. Gejok perintah. Makanya hana berat untuk beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman dengan malaikat, beriman dengan para rasul. Hana berat. Takkan di saat kau perintahkan oleh Allah, maka berarti kita itu mampu. Maka seberat apapun ujian yang Allah Ta'ala ajuk kepada kita, pertanda oleh Allah Ta'ala gejok kekuatan yang luar biasa kepada kita. Walaupun punya terkedi hidup baru lain, kadang hana mampu. Maka hana gejok ujian yang lagi. Maka di saat Allah Ta'ala gejok ujian kepada kita, maka pertanda kita mampu. Tinggal saja. Kitanya tak ingin untuk terjalani ujiannya ataupun cobaannya ataupun kita mundur. Itu kembali tengok. Yang baik han sanggup lo, mungkin han sanggup. Tidak ada yang tidak sanggup. Cuman tinggal menjalani saja. Berarti orang kageduk ujiannya pertandanya kageduk kesanggupan oleh Allah. Kan? Cuman makna waswasinan nunggu makna waswas. Tahu kan? Makna waswas kan weh-weh kita yang biasa. Tahu kan? Waswasinan adalah weh-weh yang menjadi siksa. Yang makna waswasa. Nampak? Kan hanya sekedar kibal sanggup kau benar. Tapi sampai kau menjadi siksaan bagi kita yang weh, berangkat kau weh. Pak weh dalam? Idalam. Ya, idalam. Ya. Berarti ayat likat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu segala ayat amanah rasul dan kun yuhasib sibukum billah. Pemantau yang ternampakkan dan tersembunyikan maka akan dihisap oleh Allah. Berarti sesuatu mewahatu kan? Mana weh? Artinya allati tatra'u ala qalbi. Sesuatu ataupun allati yang datang ia dari artikel kal hadis seperti hadis. Mana hadis? Wahwa dan bermula dia yang hadis malaha wa zahaba bisur'ah. Barang yang nyata ia wa zahaba dan hilang ia dengan cepat. Laha nyata kan? La haun. Kelihatan nampak. Laha nampak. Berarti ataikun weh sesuatu yang truk berarti. Sesuatu yang datang dari hati, yang truk kena berarti. Lagi contoh hadis. Hadisnya juga atas truk berarti. Hadisnya malaha wa dhahaba bi sur'ah. Barang yang nampak, barang yang tak dan pergi dengan cepat. Gadah lo. Dan khatir malaha wa makasa burhata minad zaman. Barang yang nampak ia dan menetap ia dengan sebentar daripada zaman. Punya khatir barang yang nampak. Kan? Dan hidup siap tagai. Hidup siap tagai yang kagak dah lom. Kagak dah lom. Dan hadisun nafs yang berarti weh-weh ci. Hadisun nafs huwa tazyinuhal umur. Berarti nanti hadisun nafsi huwa tadhinuhal umur. Membagusnya jiwa akan perkara. Watahsinuha dan menghiasnya jiwa akan segala urusan. Dan membaguskannya urusan.
Wahadi dan bermula ini la tuktabu, itu tidak tuliskan akannya ini. Khairan kanat, kebaikan ada ya ataupun keburukan. Berarti nanti yang datang berarti dengan hadisun nafsi. Tahu kan? Hadisun nafsinya adalah hiasan. Dijual tu dihiasan berarti perkara-perkara ataupun itu bagus. Artinya hanya tulisnya. Karena hanya truk berarti tu guys. Berarti baik kebaikan yang datang ataupun keburukan hanya. Olian wal hamu. Wawa tarjihul fi'li. Tarjih fi'li. Berarti hamunya cita-cita. Merajih perbuatan. Cita-cita. Wahwa yuktabu. Dianya alhamu itu diskan. Karena khairan. La syarat. Misalnya apa? Seandainya ada ia itu. Ada yang perbuatan itu. Kebaikan. Tidak keburukan. Wa amal azmu. Dan adapun bermula cita-cita. Maka dituliskan akan baiknya dan buruknya. Nyo kode itu. Jadi makna wahyu, makna waswas, ni dah pegah. Makna waswas tunggu sesuatu yang datang berarti. Nana penan wahyu dengan al-hajis. Al-hajis adalah sesuatu yang nampak dan pergi dengan cepat. Pun kadih, ya kan? Pun katrang. Olian kadoh dengan seketika. Yang dengan wahyu. Dan nak penan dengan khatir. Khatir taken tanya kekhawatiran kan lah. Khatirnya barang yang nampak dan menetap dengan birahatin min zaman, sebentar daripada masa. Nah, hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu juga akan terbate. Sebab hadisun nafsi le jual kata ingin yang gak-gak guys. Tahu kan? Ingin yang gak-gak. Berarti yang digalak oleh jiwa. Bukan makna yang gak, yang digalak oleh jiwa. Yang digalak oleh jiwa ada kala keburukan, adalah kebaikan. Tapi nyo dalam agama katanya moya tekedi hanya hadisun nafsi. Harapan daripada bunuh ate, nyo hanya tulis apa? Hanya tulis apa? Baiknya adalah harapan yang baik, yang datangnya adalah yang baik ataupun yang buruk, hanya kena tulis. Nah, alhami. Haminya mengatakan pegah adalah cita-cita, tapi cita-cita yang niat. Niat. Maksudnya akibat tarjih perbuatan, ingin untuk betul-betul dan diperbuat. Makanya nyo moya tekedi atagak tulis, atau buruk hanya tulis. Mesti contoh tayo ingin untuk lakukan kebaikan. Niat kita yo ya. Niat kita yo. Nyan menyo dikria tagak kan tulis. Tak bro hana gitu. Hana tulis. Tapi menyo azamnya adalah cita-cita yang pasti. Cita-cita yang pasti nyan atagat tulis, atau bro juga tulis. Nampak? Makanya menyo katruk kepada tingkatan azam, ate dia katruk kepada tingkatan azam, walaupun galam tak pebut, tapi buno karena azam nyan ada bro cita-cita kita untuk bro kan tulis. Ya, hana nampak beda tu. Yang hana tulis adalah alhamu. Alhamu nyan hanya tulis yang gak mentang moyo tekedi tanya bercita-cita yang gak tulis. Ingin untuk melakukan yang hana tulis segala perbuat. Tapi moyo katok ba'azam cita-cita yang pasti. Kaya kan? Nyan ada yang buruk sekalipun kau tulis. Nampak? Nyan beda lagi. Nampak ke pegang? Nampak ke pegang. Berarti nyo taken waswas ini. Waswas wasika alaihim. Memang kam jadi siksa. Kabradatan. Kan hanya cilik-cilik. Tinggal nekunlah oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Hanya geberatkan oleh Allah akan jiwa. Melainkan kadar kesanggupannya jiwa. Berarti hidup yang mampu jiwa tersebut. Kan? Laha ma kasabat. Baginya jiwa itu barang yang berusaha ianya jiwa. Min khairi daripada kebaikan artinya akan pahala. Wa alaiha maktasabat. Dan di artinya jiwa maktasabat itu barang yang berusaha ianya jiwa min syari daripada keburukan artinya wazri daripada dosa. Jadi laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha apa laha? Milik bagi jiwa, milik bagi manusia, itulah kebaikan yang dipebut. Yang putar yang dipebut kalau maka daripada kebaikan, maka milik bagi akan ngebalah oleh Allah. Dan di artinya pumentang yang diusaha daripada keburukan, nyo akan merumpuk. Makanya terhadap kita nyo menyetujui dan pebut kebaikan, maka mendapatkan kebaikan. Ia kita pebut keburukan, maka mendapatkan keburukan.
Mana berfaedah hasar. Yang lu pegang lah bacut. Kang kului. Kadang mutasi inan lu habis itu. Kan? Halo. Dari ambil ayatnya tu laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Iba ayatnya berarti puyai pubuk kera menyogol ke belah agak menyogol ke beruk belah agak beruk. Berarti sama dengan atas agak pubuk hantruk ke di. Faham kan? Nyan hai tu kului ni pegah. Bak ulun pegah yan. Muyo tekedi yang pegah berarti doa kepada kebaikan kepada hantruk kepada orang lain muyo hadiah ni pegah. Ayat laha maka sabat wa alaiha maka sabat nyan hana memberi faedah hasar. Nyan hana memberi faedah khusus inat. Faham kan? Kan bunyi ayatnya mana? Laisa laha illa maka sabat laisa alaiha illa maka sabat. Kamu nak bunyi ayat. Yang ada pegah lo. Barojud berarti yang pegah nyan khusus benar ke ibarat ayat. Laisa laha illa ma kasabat. Kanlah bagi jiwa kecuali pemantang yang diusaha. Nyan baru. Muya tekeri nai pubuk kebaikan kero kakak nak balah kebaikan muya hana kakak hana. Nyan muya tekeri pubuk kebaikan lalu lain hantruk keji. Pakon karena hasar geme. Laisa laha illa ma kasabat. Tapi dalam ayat kan lagi yang geba. Laha ma kasabat. Kena pegah inat. Puyai pubuk kero maka puyai pupuk kera daripada kebaikan, maka truk. Gebalah li Allah milik je. Nak kepegah punya orang lain pupuk hana truk je. Hana. Kecuali kamu nak kekun. Laisa laha illa maka sabat. Nyan baru. Punya tai pupuk li orang lain hantruk. Menantit. Yang dikun li Allah wa alaiha maka sabat. Dan di atas urang nyan, di atas jiwa, maka pemetang yang dia usahakan. Punya dikedi pupuk dosa. Keroi. Maka di atas dia icap li Allah. Kan makna hina gede pegak laisa alaiha illa maka sabat. Ia adalah di atasnya jua kecuali barang yang diusahakan. Yang baru berfaedah hasar. Namho? Makanya Wahabi yang tinggi ya, yang pegah hantruk pahala kebaikan yang tanya pebutnya. Dan sama dia hantruk macam-macam, sedekah hantruk karena kamati berarti hanalai pebut keroi hantruk. Yang mai ayatnya salah. Salah surah. Kecuali li Allah lah mana nak laisa laha illa ma kasabat. Nyan baru hasar. Hino hanya ke khabar kepegah sagai. Kepegah tidak orang yang pupuk kebaikan maka kebaikannya milik dia. Tidak orang yang pupuk keburukan maka keburukannya milik dia. Hana ya berarti kepada kebaikan yang pupuk orang lain ke dia. Hana tak teruk. Kau faham? Kau. Cikalah laha maka sabat diibaratkan fi janibil khair bil lam, diibarat pada pihak kebaikan dengan lam, itulah laha maka sabat. Kan lam mana pakai? Dan pada pihak keburukan dengan Allah pakai. Li anna lam karena bahawa sungguh lam lil bukan musirrah bagi menggembirakan, wa ala lil mudirrah dan ala bagi kemudaratan. Pakan ke laha maka sabat. Ya kebaikan ke dengan laha. Ya keburukan wa alaiha. Pakan karena lamnya menunjuki kepada gembira. Senang. Menyo ala mudirah. Berarti mudarat. Oleh diibaratkan pada janib taat. Pada pihak taat dengan kasabat. Laha maka sabat. Kaya kan? Dan pada pihak maksiat dengan iktasabat. Kaya kan? Fakat lianna sya'nal maksiat karena sya'an maksiat at-ta'ali. Itu ta'ali dan syahwat. Kemana ta'ali? Ta'ali. Tinggi ya. Bukan betul. Menurut karena sya'an maksiat itu ta'ali. Ta'alinya mengajak kemari. Dan syahwat keinginan dengan sebalik taat. Fasya'nuha maka sya'annya taat. Kejadiannya taat itu ada musyawat. Ketiadaan syahwat. Bahkan karena barang yang ada pada hadis. Hafaz jannah bil makari. Kemana hafaz? Tersembunyilah surga dengan
yang dibenci. Wa hafadna bis syahwat, dan apa ni, hafad pun dikelilingi. Hafad. Hafad keliling. Dikelilingi syurga dengan yang keji, dan dikelilingi neraka dengan syahwat. Wa aidan, dan pula la yu'akhidhu fil maksiyat bil hami. Tidak disiksakan pada maksiat dengan hami, cita-cita. Bal bil azmi. Akan tapi dengan cita-cita yang pasti, ataupun dengan perbuatan, dengan sebalik taat. Fayuk tabu lahu sawabul hami alaiha. Maka dituliskan baginya seorang akan pahala cita-cita alaiha, artinya seorang. Wa aidan, dan pula yu'ajjarul mar'u gharman. Dipahalakan akan seorang gharman an afihi bi khilafil maksiat. Gharman pun ragman. Gharmun, kehendak, terpaksa. Memaksa. Daripada amfih dunia dan sebalik maksiat. Maksiat anda tulis pasal. Kebaikan tulis. Dan pula bermula taat itu mewakili bagi selain orang yang berbuatnya dengan sebalik maksiat. Menyo maksiat hanya orang pebut guys. Menyo kebaikan berarti termasuk merupakan orang yang lain. Yu'ajjar pun benar. Wa aidan yu'ajjarul mar'u. Dibalaskan. Dibalaskan akan seorang karena meremehkan daripada karena karman pun. Apa? Terpaksa. Jadi kiban apa mana? Dipahalakan akan seorang karena terpaksa. Kau betul, karena terpaksa menyobak kebaikan dengan sebalik maksiat. Kalau belum okey. Wala yu'akhadu ahadun bidzambin ahad, dan tidak disiksakan akan seorang bidzambin ahad dengan siksa dengan dosa orang lain. Wala bima lam yaksibuh, dan tidak disiksakan dengan barang yang tidak mengusaha ia akannya barang. Mimma waswasat bihin nafsuh, daripada barang yang membisik dengannya barang oleh jiwa. Ya benar. Jadi kena pegah ini. Hana kesiksa sidra urun dengan dosa orang lain. Jadi putar man sibuk dengan dosa agak dah. Dosa agak hana kesiksa dia gara-gara dosa agak. Jadi gak pebut dosa hana urusan dia. Pakat. Apa ke pegah? Ayo kan? Pada ke pegah? Tidak disiksa akan seorang dengan sebab dosa orang lain. Jadi dosa orang lain hana kesiksa dia. Hana kesiksa dia dengan dosa orang lain. Nyan lain. Nyan meno. Nyan hukum secara umum, tapi hukum secara pribadi hana. Karena pemimpinnya kena yang mengelola, tapi lagi habayat. Hana mandum cip. Hana mandum berarti orang yang dipimpinnya bro. Nyan kah hukum pribadi, berarti hukum secara umum menilai dengan yang dipimpin, ya bro. Ada kepimpinan rakyat, berarti seluruh. Tapi secara pribadi hana. Secara pribadi lain lah. Nah, lagi contoh mesti no dah pegah. Ate pun ya kan? Ate bro ate, ya kan? Nyo konyo bro mandum debuh yang secara keseluruhan. Tapi nanti yang ada kebaikan ada yang udah debuh dia kan? Kaya kan? Nah kebaikan hana mandum je. Makanya nyan hukum secara keseluruhan. Jadi no yang kepegah tak kan? Hana kesiksa musidra urung pi dengan sebab dosa orang lain.
Dan hana kesiksa dengan barang yang hana dipebut. Jangan ingat. Barang yang hana dipebut, hana kesiksa. Toh, daripada yang dipisi oleh jua. Baru nak keinginan dan dipebut. Hana dipebutnya hana kesiksa. Hana kesiksa. Barang yang hana dipebut, yang hana kesiksa. Waqulu dan berkata oleh mereka itu orang yang beriman. Ada kepegang hana kesiksa bunuh dengan dosa lain yang pada pihak maksiat. Adapun pada pihak taat, maka kadang-kadang bermanfaat pada bukan perbuatan pada selain perbuatan pada selain orang yang perbuatnya. Nya punya bak taat nah walaupun ada pebut. Kan? Waqulu dan katakan olehmu. Gim doa dan katakan olehmu. Rabbana la tu'akhidna. Ya Tuhan kami. Ini doa. La tu'akhidna. Jangan engkau siksa akan kami. Bil iqab dengan siksa. Ini doa. Doa Allah. Ya Allah. Baik siksa kamu dengan siksa. Inna sina. Jika kami lupa. Menyok kamu tua. Ya Allah. Baik siksa kamu. Au akhta'na. Ataupun jika kamu tersalah. Makna jika kamu tersalah pun tarakna sawab. Jika kamu tinggalkan akan kebenaran. La an amadin. Tidak daripada sengaja. Kama akhadta bihi min qablina. Dan sebagaimana yang engkau siksa dengannya daripada orang sebelum kami. Dan berdoa kepada Allah. Ya Allah. Baik ni siksa kamu. Ya Allah seandainya kamu tua. Ataupun seandainya kamu tinggalkan yang betul. Baik ni siksa kamu. Ya Allah. Ya, sebagaimana siksa urung-urung yang awal. Dan urung-urung yang awal tunggu kaum-kaum Nabi yang awal yang ngan ada tersalah pun kesiksa. Ada hana sengaja pun kesiksa. Tenang kai pebut salah. Wa qad rafa'allahu dzalik dan sungguh telah mengangkat oleh Allah akan demikian siksa lupa dan tersalah an hadhil umat daripada ini umat. Kama warada fil hadis sebagai orang yang datang yang barang pada hadis. Keadaan kiban umat Nabi Muhammad. Munyo kaum Nabi yang awal itu munyo terkedi tua ke dah kepebut. Terkedi tersalah ke dah kepebut berarti keburukan yang siksa hati. Umat Nabi Muhammad hendak siksa. Hendak siksa. Gak angkat siksa oleh Allah Taala daripada tua dan lupa. Khusus sebagaimana yang ada dalam hadis. Fa soalu maka bermula permintaannya doa i'tirafu bi nikmatillah itu mengaku dengan nikmat Allah. Jadinya doa nuku yang taikun waqulu dan berdoa olehmu kana katakan olehmu yang ala i'tiraf mengaku dengan nikmat Allah, Kah? Atau hadis rufi'a an ummati al-khat'u wa nisyan wa masukrihu alih. Diangkatkan pena daripada umatku akan tersalah dan akan lupa dan barang yang dipaksakan akan mereka itu artinya barang. Maksudnya seandainya terpubut dosa karena tersalah, kan karena sengaja, karena tua ataupun karena dipaksa, yang hana getuli. Kah? Ya Rabbana wala tahmil alaina ya Tuhan kami wala tahmil alaina dan tidak engkau tanggung alaina di atas kami isran akan beban dan jangan engkau tanggungkan alaina di atas kami isran akan beban maknanya amran yastilu alaina habluh akan perkara yang berat di atas kami oleh tanggungnya perkara kama hamaltahu sebagaimana barang yang telah engkau tanggungkan akannya barang alal ladzina min qablina di atas orang-orang min qablina daripada sebelum kita artinya Bani Israel min qatlin nafsi fit taubat daripada membunuh jiwa pada taubat wa ikhraji rub'il mal
dan daripada mengeluarkan seperempat harta pada zakat, wa qardi maudhi'in najasah, dan mengkorek tempat bernajis. Yang kala nunggu, yang ban dalam doa Allah, ya Allah, baik ni bertanggung kepada kamu beban yang berat yang anda sanggup kamu tanggung. Sebagaimana kamu bertanggung di atas urung-urung segalam kamu, iaitu Bani Israel. Toh, Bani Israel tu, awak Bani Israel, nyan monya tekedi di poh gop, walaupun kai tobat gede, tetap di poh di. Ya, kai poh gop, walaupun kai tobat, kan? Tetap kepoh mati. Ya, makanya kena apa? Hina abadu, ketika mereka itu menyembah ijlah. Ijlah, apa makna ijlah? Anak sapi. Anak sah? Fatau batu, maka bermula tobat mereka itu. Oh, mena. Ya. Daripada membunuh jiwa pada tobat untuk terima tobat mati. Ya. Ketika awaknya ismah anik lu mau. Fatau batu, maka bermula tobat mereka itu. Katala ta'i'un asiminhum, membunuh oleh orang yang taat mereka itu akan orang yang maksiat daripada mereka itu. Hai. Taubat kaum Nabi yang awal, orang yang taat poh hormat sampai mati. Nyamban taubat. Orang yang kahana menan. Jadi ada berbuat dosa dengan ampun ba Allah, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selesai masalah. Ya wahai anak, baru terima taubat, menyukai perbuatan salah. Yang contoh ismah ilmu, poh mati. Poh mati. Maka taubat dah utak. Wa amma taubat dah fanadmu. Taubat katanya umat Nabi Muhammad menyesal. Dengan taubat. Kan? Menanti yang keberatkan oleh Allah kepada kaum yang awal mengeluarkan seperempat harta pada zakat. Munya awal terkena zakat seperempat harta aku betul nunggu. Seperempat harta. Munya tanya orang pada seperempat harta. Seperempat daripada sepertiga. Pak pada surah Dakdan. Emas dan perak, ya kan? Dan sepertiga ataupun setengah daripada sepertiga. Pak surah. Pada surah biji-biji punya awal seperempat langsung. Seperempat. Menanti punya orang yang awal itu, kaum yang awal wakardu maudhi'in najasah. Pak yang kena najis nyan payah kre. Pu badan, pu pakaian. Cukup bahaya aku. Begitu tengah dah duduk lagi tengah semubut hitam itu dicak pam kena muka. Nyo payah koh yo. Pai itu dicak. Kendra. Orang mangat. Itu dicak cak isu trap pindah. Kabeh hina cak ia betul kam katinggal mutan najis alirkan betul adapun play ia bak tempat kena najis walaupun hana ile gede kasuci walaupun ianya musta'mal. Munya awal munya kena najis bak badan. Jut payah kreh baru suci. Mamnya degedi tanya orang la ilmu kita dah kreh mati bandung. Ada ilmu rubah ilmu ke payah kreh. Kenang berpakaian bajai 1 juta dah bajai. Payahkah? Nyamban cara tobat awal. Mula kenang lagi nunggu payah kering. Bak bajai dengan bak badan. Nyan awal. Mau orang kahana sampai lagi han. Hana. Orang yang hana menan. Kan? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, jangan engkau pertanggungkan akan kami mala taqata lana bi, akan barang yang tidak jenis kekuatan bagi kami dengannya barang minat taklif daripada keberatan ataupun daripada yang diberatkan wal bala dan ujian. Doa Allah, ya Allah, baik ne beban kamu dengan sesuatu yang hana kamu sanggup, yang hana kekuatan bagi kamu. Tak melaki baik keberat li Allah Ta'ala kepada dia yang hana kekuatan bagi kita. Menanti ujian yang kegejuk, baik gejuk ujian yang hana kekuatan untuk kita jalani ujiannya. Makanya baca tabi-tabi doanya nukunya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya, kan? Ya. Maka di putar salah satunya maka tidak geberatkan ianya Allah akan kami dengan haji min ghairi istita'ah,
daripada tanpa kemampuan. Rukun Islam yang kelima adalah wal hajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Hana gepu wajib haji li Allah bagi orang yang hana mampu. Makanya salah satu doa li Allah Ta'ala hana geberatkan tanya dengan yang hana tanya sanggup. Menancir li Allah Ta'ala hana guyudong sembayang tanya bila tanya sakit. Han sanggup datang sembayang teradang. Sedangkan rukun sembayang gedang. Nak guyudong hana guyudu. Engkau sakit. Tahu kan? Seandainya berwuduk dengan air, han mampu tak berwuduk dengan air karena airnya dapat menyebabkan penyakit kepada getanya karena tanya tengah sakit ataupun menyo tekeri dah pakai air mutamah berat sakit, maka hana wajib pakai air jet tayamum. Yang mana doa bunuh tamlake ba Allah beratkan getanya dengan yang hana getanya mampu menancit daripada ujian. Taklif, nyatakan taklif adalah orang yang balik berakal taklif perintah oleh Allah. Hanya berakal oleh Allah. Bermampu aku. Makanya kan idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila diperintahkan kamu dengan suatu perintah maka kerjakanlah apa yang kamu mampu. Menancit bak balanku, bak ujian menancit. Tamlake li Allah bak gejo ujian dan cubaan bagi kita yang hana mampu untuk kita jalani. Tok pakana maka ada yang bala itu turun dengan siman sebelum kita akan tufan. Kalian awal tufan. Tufannya apa tufan? Angin topan. Mata yo kahana angin depan paling-paling nak angin sepoi. Angin puting beliung nyampi puting biasa kan beliung tak gede. Kayo kan? Hana sampai lagi. Wal jarat. Jaratnya apa jarat? Darut, krim darut oleh Allah Ta'ala kan. Wal kumlun pu gutai. Gutai. Dabdak canggu Wadam dan darah. Wasihah pu sihahnya. Sayhah pu sayhah. Kon sehat pu sehat. Nya penyakit bala. Ni sehat bala. Kengken. Sehatnya berarti jeritan, klik weberaya, klik klik di teriakan tangisan teriakan jeritan lengkingan pergikan. Hana kejut lagi yang karena memang han sanggup pada. Wal khasi, gerhana. Khasi kon. Tenggelam. Hana kejut Berarti yang kejut tenggelam ke so Nabi Nuh. Yang pulang. Wal masakh. Masih apa? Maskhun. Padahal maskhunnya kerja berubah bentuk. Manusia purbakala kena sana. Maskhunnya berarti monster raksasa. Berubah bentuk. Kata. Berubah bentuk oleh Allah Ta'ala. Kerja keludai. Awal-awal punya dekedian kepu puji oleh Allah Ta'ala. Nah yang kepujuk ukuran ipak Kebang kerai Likut Kedatan pokoknya likut dia. Kepujuk ke binatang dia Allah. Sehingga orangnya kaya pegah nyambua jamun. Ya kan? Bahasa Nabi Musa ya. Kita belakang hati wa ghairi dzalik dan sedemikian daripada bermacam-macam bala yang umum yang tidak kekal dan tidak walam tadar. Menan jadi yang kemudian aku nyan kemudian berarti doa getanya agar baik gebi li Allah Taala ujian yang hana getanya mampu dan keberatan hukum yang hana getanya mampu. Wa'fu anna makna wa'fu anna pu umhu dzunubana ya Allah dihapuskan akan dosa-dosa kamu. Yang makna wa'fu anna. Pada apa kan? Pada pos bak catatan. Berarti yang kalkulih li malaikat nyanta mereka wa'fu anna nepapul li Allah daripada kamu akan dosa-dosa kamu. Makanya salah satu daripada doa bak malam nisfu Sya'ban. In kunta katabta asma'ana fi daywanil ashqiya
Ya Allah, seandainya nama kamu tulis ya Allah dalam buku tambu urung-urung yang celaka. Kan? Fi daiwanil asqiya. Famhuha ya Allah. Nepapun nanan kamu hinan ya Allah. Ya kan? Fa in kunta katabta asmana fi daiwanis suada. Ya, seandainya nanan kamu tulis buku tambu urung-urung yang bahagia. Fasbidha ya Allah. Nepetutap ya Allah. Okey? Ya, okey lagi. Yang ke lagi nyan. Ka. Ka bolong ka. Ka. Waghfir lana. Ya Allah, nepa ampun le drone bagi kamu. Pumana nepa ampun oleh drone bagi kamu. Usturha an a'yunil makhlukat. Nututup oleh drone ya Allah. Akannya dosa-dosa kamu an a'yunil makhlukat daripada pandangan manusia. Berarti dalam laki Allah waghfir lana maksud ini adalah bukan ampun dosa, karena wa'fu anna. Berarti bergetup aib-aib kitanya oleh Allah daripada pandangan manusia. Warahamna, dan kasih sayang olehmu akan kami fir rahmah pada kasih sayang. Maknanya adalah an'im alaina, beri kenikmatan alaina di atas kami. Makna warhamna fir rahmah ziyadatan ala maghfirah. Ne kasih sayang hai Allah Ta'ala kepada kamu pada kasih sayang akan lebih dia ada keampunan. Lebih lem. Legu peampun dosa, bagi kasih sayang lebih dia ada peampun dosa, bagi nikmat lem. Wadhalika fi hakiman taba jazman. Nyan merupak bagi orang tungku yang taubat. Yang pasti merupak. Orang yang taubat daripada dosa akan dikasih sayang oleh Allah. Wa amma man lam yatub, adapun urung-urung yang ana taubat wa matan dan mati ia fa amarahu mufawwadu li khaliqih, maka bermula urusannya itu diserahkan di khaliqih bagi yang menciptakannya. Urung yang taubat daripada dosa nengkunya nepa ampun dosa oleh Allah dan dikasih sayang kepada urungnya. Adapun urung yang hanai taubat ternyata mati dalam keadaan dia hanai taubat, tak pegah lagi dia tak boleh neraka. Dibancut urang yang hanai taubat segala mati, yang pat ke pegah ya fa amruhu mufawwidan li khaliqih. Maka urusannya urang yang hanai taubat segala mati tunggu nyo urangnya adalah diserahkan bagi pencipta yang Allah. Kadi kantaya yang hukum. Baik na urang pupun maksud mati umai ditik hai rupa mengucapkan kalimah syahadat galai taubat kan mati semayang tinggal yang seolah-olah kita nyo yang mak kunci surga berhaikan. Maka orang yang meninggal dalam keadaan gelam taubat secara nampak bak lahiriah kita yo, nyan orang nyan adalah orang yang terserahkan urusan bagi Khalik. Karena dalam satu ayat kita pegah Allah Taala singgoh nan paampun dosa hamba ni yang memang paampun berairi hisab hana hisab apa-apa walaupun sebanyak apapun dosa. Makanya 40 ribu ya. Pada 40 ribu ya. Nah ayat ni. Mau 40 ribu 40. Yang dipampun dosa oleh Allah tanpa terkecuali. Makanya mulia kediro dalam pilihannya hanya hisab ni. Makanya nyan bek sok air dia. Muta orang ahli ibadat gok pendosa mati dia hanya report tobat kata hukum dicik dia tahun neraka pada hati dia. Makanya empat ke. Mati urang yang terkedi mati ke dalam sempat ke taubat, maka urusannya adalah li khaliqih bagi Allah. Boleh jadi kepampun. Walaupun di maksiat mati, gepa ampun mandum. Galtayo yang meninggal berarti dalam keadaan bunuh. Gat, kalau dia tidak mau surga adik you. Dibanci, boleh jadi dosa kita yang hana kepampun. Dan dosa kita yang kola, gaji bila baru dia mau surga. Boleh jadi boleh jadi menan. Anta maulana, bermula engkau ya Allah itu maulana, itu Tuhan kamu. Maknanya sayyiduna pangulai kamu wa mutawalli umurina, dan yang mewilayah semua urusan kamu. Ya Allah Ta'ala adalah pangulai kita dan yang mewilayah semua urusan kita. Hadza ahadun ma'anil maula, bermula ini itu salah satu makna maula. Makna maula adalah mewilayah urusan dan diitlakkan dari nasib. Berarti makna maula adalah penolong. La syakka annallah kadzalik, dan tidak keraguan bahwa sungguh Allah itu seperti demikian. Kemana seperti demikian?
penolong dan yang mewilayah segala urusan. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka tolong olehmu akan kami ya Allah 'alal qaumil kafirin, di atas kaum-kaum yang kafir. Ya, kita berdoa kepada Allah agar kitanya bertolong daripada kaum-kaum yang kafir. Artinya biiqamatil hujjah, dengan mendirikan hujjah, berarti untuk mampu terdebat orang kafir, untuk tak pedang hujjah, tak pedang dalil. Wal ghalbati fi qitalihim, dan untuk mendapatkan kemenangan pada memerangi kafir. Fa inna min sya'nil maula, karena bahawa sebagian daripada keadaan maula ayyan surah mawalihi, bahawa menolong ia akan yang diwilayahkannya alal a'da'i, di atas musuh. Untuk Allah Ta'ala maula, maka sebahagian daripada sya'an maula adalah bertolong orang yang berwilayah di atasmu, bertolong di atas musuh. Wa fil hadis, dan sabit dalam hadis, lamma nuzilat hadhil ayat, manakala diturunkan akan ini ayat, faqara'aha, kemudian membaca akannya ayat oleh Nabi SAW, qila, dikatakan orang lahu, baginya Nabi, uqiba kulli kalimatin, di belakang tiap-tiap kalimat, qad fa'ata, sungguh ya. Manakala diturunkan akan ini ayat, niscaya maka membaca akannya ayat oleh Nabi SAW. Ila, dikatakan orang lahu, baginya Nabi, di belakang tiap-tiap kalimat, qad fa'alta, sungguh telah engkau kerjakan. Maknanya pun ajab tak matlabakan, sungguh telah aku perbuat. Benar, sungguh telah aku perbuat. Maknanya ajab tu matlubakum, aku terima akan permintaan kamu. Kan? Tekun kullu kalimatin, artinya wahiyya sab'un, dianya itu 7 kalimat. Wa kulluha mustajabah. Artinya doa mustajabah. Sebab Nabi baca. Berarti toh benar 7 kalimat? Toh. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hantip ke? Baik. Toh 7. Rabbana pun. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu jubah kalimatnya mustajabah. Jadi ke? Jubah? Jubah ada, naik dan jubah doa. Jadi tu. Wa qulu apa benar? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Apa? Apa tu ya? Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. 2. Ya benar? Ini saja. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi jawab apa tu? Sebab waqulu benar dia pun. Itu wabah ayat lah. Wabah ayat. Hah? Tak ayat? Rabbana la tu'akhidna tak ayat? Oh ya. Kayaknya kan nyo kan salah satu doa selamat iman lah.
Yang keperah lang kita yanah kenyo doa. Di wate kita yang li sahabat bak Rasulullah. So, yang kita yang duda gepurno oleh malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril langsung gepurno oleh Allah. Yang doa jaminan kepada selamat iman yang dibaca akbar salat. Setiap dia sembahyang. Jadi setiap dia sembahyang baca 3. Tapi kenyo mentah. Darinya pun. Dari amanah Rasul. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Yang berarti dari ayat amanah Rasul hingga fansurna alal qaumil kafirin. Yang akhir surah Al-Baqarah. Gue sambung surah Ali Imran. Syahidallah. Ayat pada syahidallah. Syahidallahu annahu la ilaha illa. Ayat pada? Berarti yang doa yang dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Doa untuk selamat iman yang gue baca oleh sembahyang. Ayat 18. Ayat 18. Okey, ayat 18. Ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil Islam. Enak tak ayat ya? Berarti surat Ali Imran ayat 18 hingga setengah ayat 30. Yang nak tambah boleh itu. Innad dina indallahil Islam. Enak tak ayat? Innad dina indallahil Islam. Kemudian Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya. Ayat pada mida. Sambung ngaji. Ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. 2 ayat. Sama dengan doa selamat iman surat Al-Baqarah mulai daripada ayat 285 hingga akhir surat hingga akhir surat nah. Ayat 285 surah Al-Baqarah hingga akhir surat. Ayat 286. 2 ayat. Sambung surat Ali Imran ayat. Syahidallah ayat. Ayat 18 hingga pertengahan ayat 20. Innad dina indallahil Islam. Kemudian sambung ayat 26 hingga ayat 27. Nanti sesibuk apapun baca. Tapi nak pegang hadis lah. You baca ayat kursi segala macam. Segala macam ayat kursi lah. Ayat kursi baru amanah Rasul. Dan jaminan selamat iman. Yang purno langsung Allah nu purno bak malaikat Jibril. Malaikat Jibril nu purno bak Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Nyo dah sambung surat, dah cak surat lain. Mak Rundra ni. Sambung.